terkait dengan kasusnya Fadel, Bang. Ini kan bisa kita lihat kan bahwa dari awal semenjak Fadel berkasus hingga saat ini sudah ditahan, Bang. Mungkin Abang sendiri sempat melihat adanya kejanggalan nggak sih? Apalagi waktu itu Abang sempat berstatement jika adanya kejanggalan dari kasusnya Fadel, Abang sendiri akan melakukan penarikan diri dari sebagai tim kuasa hukumnya dari Bang Fadel. Ya, sekarang saya jawab saja bahwa memang saya dan keluarga tim sebenarnya sejak penetapan tersangka dan ditahan, pada waktu itu saya sudah mulai kecewa, dan saya kan sampaikan kepada media, dan sikap kecewa saya itu saya tunjukkan dengan saya begitu diinfo, kan saya yang tanya dengan penyidik. Saya bilang, Anda tidak usah ragu-ragu, sampaikan ke saya. Kalian sudah gelar kan, TSK kan? Karena mereka disudut, Kanit, Kasubnit, penyidik. Ya mereka khawatir nanti kalau diinfo buru-buru Bang Rasman marah gitu ya. Saya bilang, saya nggak marah. Dan TSK kan? Karena mereka langsung siapkan kertas gitu. Nggak usah ditutupi, udah tersangka umumkan aja, tapi harus jelas dasar hukumnya. Dia bilang, iya Bang, udah TSK. Terus apalagi mau ditahan? Saya gituin, karena saya sudah tahu kan kalau itu anak di bawah umur kan. Izin Bang, kami info ke Abang akan ditahan. Oke, sebelum ditahan saya akan panggil Fadel. Kan Fadel kan selesai diperiksa. Saya panggil Fadel, saya panggil kakaknya Martin, Bintang, ayahnya juga Umar, Pak Umar, dengan istri saya dan tim hukum yang lain. Saya tanya, Fadel, kamu sudah dinyatakan tersangka dan akan ditahan. Ucaplah dia langsung ke situ. Tapi sebelum kamu ditahan, saya ingin tanya, benar tidak kamu telah melakukan hubungan seksual sebanyak 10 kali dengan Loli? Dia jawab, tidak Bang, demi Allah, demi Rasulullah, tidak. Pak Om, tidak Om. Benar tidak Loli pada bulan Maret, kalau saya nggak salah, bulan Mei, 9 Mei, dia melakukan aborsi dengan cara minum pil dan video call dengan kamu? Maka jawabannya pada waktu itu tetap dia bersikukuh bersumpah bahwa dia tidak melakukannya. Udah aman Bang, udah saya kecilin. Jadi statement itu bagi saya membuka tabir sesungguhnya apa yang terjadi. Dan dia bersumpah, saya bilang kalau bersumpah juga percuma, toh penyidik. Nah saya turun, saya bilang, Mat, kamu yang beresin administrasinya, saya pulang. Rahmat bilang, Pak, ini gimana Pak? Ya sudah, kan mereka sudah tahan. Saya kesal, karena memang dari awal saya sudah tanya, dari hati ke hati dibilang tidak, dibilang. Nah, kemudian selama ini sebenarnya saya sebagai ketua tim dan tim hukum yang ada Bangkit, ada Guirangga, ada Ricky Hutasoid, ada Ando. Itu kan tim lawyer yang lama yang memegang dia terus bergabung ke saya. Coba kalian perhatikan, sebelum Fadel tersangka pun mereka udah gak menongol. Benar gak? Yang tampil itu justru saya, terus saya suruh Rahmat, tim saya yang lain. Kenapa? Karena itu tadi, mereka juga kecewa. Ditambah lagi informasi-informasi yang muncul.
Nah misalnya Bu Titin. Bu Titin itu datang ke rumah saya, di situ nangis, Fadel nangis, Pak Umar nangis, Bintang nangis, Martin nangis, mau nangis. Tapi setelah kita tangani kasus ini, Bu Titin itu justru susah diajak komunikasi. Tapi begitu Fadel ditahan, baru dia nongol. Rajin sekali. Saya ini bukan orang bodoh, saya mempelajari karakteristik. Dan saya mendalami kasus. Saya bilang, Mat, kamu amati. Maka di awal, saya bilang satu. Tanda tangan surat kuasa dengan cap jempol. Tanda tangan plus jempol. Surat pernyataan bahwa yang Anda sampaikan itu benar adanya. Tanda tangan, cap jempol. Bahwa benar keterangan semua yang diberikan, karena kita dilaporkan di Polda Metro kan, bahwa itu adalah dari Fadel, dari Loli, dan mereka minta ke saya tanda tangan, cap jempol. Apa gunanya? Ini tadi kita tidak tahu. Kita akan berlangsung lama dengan mereka. Saya yang mundur, ya, atau mungkin ada usaha-usaha mereka pula untuk menarik diri. Tapi yang pasti dari kantor saya sudah disebutkan bahwa pernyataan itu benar adanya ini dan tidak bisa dicabut kuasa kecuali ada hal yang sangat spesial yang akhirnya bisa kami lepaskan. Intinya sepanjang kami masih ingin memegangnya, kami pegang. Tapi kalau kami lepaskan, ya kami lepaskan. Tapi dari pihak mereka nggak akan boleh seperti itu. Nah memang banyak pertanyaan datang ke saya, Bang kok agak kurang ya Abang jenguk, Abang bezuk si Fadel, kok agak kurang intens Bang Rasman ke Polres. Nah saya ingin jawab sama kalian, saya bukan tipe orang yang ingin tampil bolak-balik di TV, karena saya sudah tampil. Nah yang kedua, saya merasa ya kalau dia sudah ditahan, jam bejuknya kan ada hari bezuk Selasa sebelum pukul 3, Kamis, ya silakan datang. Makanya saya sejak dia ditahan, saya bezuk dia itu ketemu sekali. Saya panggil, kami di satu ruangan bicara. Saya sampaikan poinnya, gimana perasaan kamu? Ya Om baik. Ini Pak Loli begini, bisa jelasin lah Loli ada ini pacar, ini kamu jangan sedih ya Om. Baru terakhir, ini ada bahasa-bahasa dari NM yang disampaikan Loli. Katanya uang dia banyak sama kalian, ratusan juta, dan dia mau minum saja itu tidak dapat kecuali minta sama Aiko Malasari, istrinya Martin. Bahkan dibilang lagi minum air apa lagi? Air keran. Ya oh itu gak betul oh. Terus berapa kira-kira uang endorse dia yang sampai ke kalian? Ya lebih kurang 100 juta oh. Itu juga pun digunakan untuk keperluan dia treatment, keperluan dia untuk beli handphone dan lain-lain. Oh itu saja, iya sudah. Ya kami sekarang gini, siapa yang mampu memfaktakan bahwa Fadel ini, ya sekarang iya dong, karena sudah dilakukan penahanan, artinya penyidik mempunyai 2 alat bukti yang sah. Kita lagi mendalami apa saja lagi yang kira-kira kita lihat yang tidak jujur dari Fadel dan keluarga Bajideh ini. Karena Pak Umar, Martin, Bintang, bahkan Fadel sendiri itu kalau sempat terjadi kezoliman di anak dia, kan begitu ya Bu Ade ya, mereka akan bertindak gitu, akan keras gitu. Nah begitu kita akan buat laporan misalnya aborsi, kok kayak kendor gitu. Nah disitulah saya mulai agak hambar itu maksudnya ya kemarin gagah banget gitu kan, sekarang kok jadi begini gitu. Nah di situ juga muncul pertanyaan, Rahmat juga, Pak kok agak lembek ya Pak gitu. Dan
saya tunjuk Dolin Simbolon datang. Kenapa? Karena ya saya sedang mencari apa sih yang terjadi dengan keluarga ini gitu. Nah, kemudian apa sih yang terjadi antara Loli dengan Fadel? Apakah masalah uang? Mungkin ada perhitungan yang belum selesai, atau mungkin ada ancaman dari Loli, kalau lu laporin gua akan buka nanti semua keuangan, misalnya ini antara dugaan kami di tim. Nah itu tadi, makanya saya minta Loli itu bersuara ke saya. Makanya saya bilang, Loli kamu ngomong dong ke Om gitu kan gini. Nah, kenapa? Karena Loli saya lihat dia seperti tidak ada beban aja. Orang udah masuk penjara, ulah dia juga. Saya dianiaya, ulah dia juga. Istri saya, malah kita dilaporkan. Nah, jadi kalau dari segi hati, ya sejujur saya ya sedih gitu ya, sedih kok. Kita menolong orang, kita teraniaya, kemudian Fadelnya kita bantu juga, pribadi dia dan keluarganya begini gitu. Tapi itulah sejatinya saya sebagai seorang lawyer, saya harus profesional. Walaupun di dalam hati saya misalnya sudah berkecamuk, tapi di depan saya harus tunjukkan bahwa saya adalah pembela dia. Nah sekarang kalau boleh saya jujur, kami sedang mengambil 1-2 bukti saja. Kalau nanti ternyata itu akurat, sedang di tracking oleh tim saya, maka confirm kita akan mundur. Kapan, seperti apa, nanti saya akan info kepada kalian. Jadi ini nggak ada urusannya dengan berita acara sumpah saya dibekukan lah. Kalau dibekukan saya lakukan PT UN, begitu nanti daftar PT UN kan saya boleh bersidang, kan lagi ada proses hukum. Saya buat gugatan untuk melawan itu. Boleh nggak saya bersidang? Boleh, saya lakukan perlawanan. Dulu Pak Abrizal Bakri, oke, Munas. Terus ada Munas lagi dari Pak Agung. Dua-dua berseteru bawa tuh. Pak Abrizal Bakri tak memilih. Saya ini anggota DPRD 2 periode, wakil rektor, wakil ketua sekolah tinggi, dosen sampai hari ini. Saya mengerti. Saya ajukan aja itu. Kalau belum selesai itu, pergi saya ke PN lagi, habis PN MK lagi. Tapi saya yakin tidak terlalu lama itu akan kembali. Karena ini kan hanya emosional sesaat saja. Dan saya kira niat saya tidak menghantam institusi, hanya menyampaikan aspirasi kami yang tersumbat lewat Ibu Ketua Majelis dan anggota. Tetapi belakangan ini saya lihat Ibu Ketua Majelis sangat care, dan dia bahkan sampai Rahmat aja minta ditangguhkan pernikahannya tanggal 7, minta sidangnya tanggal 10 ditunda, disetujui. Ya saya lihat Ibu Sofia Tambunan ini benar-benar orang Medan lah, kan warga Tambunan beliau, Batak Muslim ya. Jadi karena kami Batak itu ada Batak Toba, Mandailing, Dairi, Papak, Simalungun. Nah mulai kelihatan bahwa Ibu Sofia ini seperti saya, marah ya marah, bisa selesai. Jadi memang hakim itu, menurut Profesor Yusril ya, itu satu alumni masa di Universitas Sains Malaysia, tidak boleh pemarah. Hakim tidak boleh marah dan tidak boleh pemarah. Kalau dia pemarah, maka putusannya nanti dibarengi oleh amarahnya, jadi nggak netral lagi. Dan hakim juga tidak boleh penghibah. Kalau dia penghibah, nanti hukumannya bakal berat, jadi hibah jadi turun gitu. Nah jadi saya melihat di kasus kami ini ada nuansa-nuansa, tidak sedikit pun gara-gara Rasman nanti nggak bisa bersidang. Ya kalau Adinda Firdaus dia sidang kemudian karena beliau belum melakukan perlawanan hukum kan. Dan ini kan beda kasus. Saya di Pradi Bersatu, kemudian di Pradi Bersatu, kemudian di KAI itu 2022 yang saya sudah mengundurkan diri. Bahkan kartu advokat saya ini baru diperpanjang 2 hari yang lalu, hari Kamis itu saya terima kartu advokat saya ya. Jadi jangan didengar yang disampaikan si Hotman itu kan manusia iri kan, dan nggak pernah lagi ke kelab-kelab karena udah takut kali ya, takut nanti nanahnya bertambah gitu. Nih
Ini kartu advokat saya yang terbaru. Lama. Di sini Dr. Haji Razma Arif Nasution SHSG Imam PhD berlaku sampai dengan 31 Desember 2028. DPN Pradi Bersatu. Lama. Dan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Bapak Dr. Zeprin Boykano SH dan Pak Ade Darmawan Dipakusuma SH. Jadi, Oke bang. kalau secara organisasi, sebentar saya jelaskan. Kalau secara organisasi, keadvokatan, saya nggak ada masalah. Jadi jangan dibelok-belok. Nanti Rasman terima kuasa tidak sah kuasanya. Nanti Rasman pendampingan di kejaksaan tolak. Apa urusannya? Yang berhak memberhentikan seorang advokat itu organisasi advokat, bukan urusannya dengan pengadilan tinggi. Jadi iya, kalau di persidangan urusan lain. Nah, tapi persidangan itu kalau dengan saya gampang. Saya tanya, tolong tunjukkan klausul satu saja aturan undang-undang yang mengatakan bahwa pengadilan tinggi yang hadir sebagai saksi disumpah advokat seorang lawyer berhak dibekukan. Ya, tidak dicabut. Kalimat dicabut pun tidak ada, dibekukan apalagi. Dinonaktifkan juga tidak ada kalimat itu. Itu aja akan kesulitan hakim. Yang kedua, ada tidak kalau urusan sumpah kemudian seorang advokat yang tidak dalam menjalankan tugas profesi sebagai terdakwa terus dibekukan berita acara sumpahnya, itu kan sudah tidak sinkron. Nah, kemudian kalau saya sudah lakukan tun, maka due process of law, selagi belum ada ingkrah, saya bisa beracara. Cuma saya tidak masuk ke ranah itu, karena itu nanti pada waktunya, karena ada waktu 90 hari sejak saya terima surat. Nah, suratnya pun saya belum terima aslinya. Bu Umi, tolong cari ya suratnya, nanti cari dulu suratnya, ada masuk nggak kemarin? Nah, surat dari PT Ambon, kami belum tahu, belum jelas. Nah, nanti kami akan lihat gitu. Jadi saya orangnya nggak saya pikir itu. Dan kalau Hotman bilang, ini menarik juga dikit, bilang nanti istri-istrinya jadi asrigo. Hotman, istri saya itu berkemampuan semua dari Allah. Kepala dinas lebih paten lah istri saya daripada istri kau. Bu Ade ini ada kliniknya juga, dia bidan ini. Kalau bukan karena ini rumah sakit ini 6 tahun, pindah di Medan sana. Hah? Kita ini bukan KW-KW, Allah yang Maha Kuasa, mudah-mudahan Allah yang berzeki dan melindungi lisan-lisan saya. Apa kamu ini? Najis saya mendengarnya itu kelakuan-kelakuan kau bilang-bilang. Oh, istri-istrinya tidak bisa dikasih makan. Aduh, kau belum tahu saya. Makanya kau belum tahu saya. Saya hidup bukan dari pengacara. Makanya saya berani melawan ketidakadilan. Rata-rata lawyer biasanya dia takut berantem sama polisi. Oh, nanti gawat gue ini. Apalagi di daerah, mohon maaf bukan tuduhan ini. Oh, nanti berantem gue gimana ini? Nanti berantem sama jaksa gimana nih? Nanti berantem sama hakim gimana nih? Enggak begitu, bos. Makanya saya santai aja. Nah, tadi baru tanda tangan kuasa klien saya. Terus apa masalah? Kerugian dia 20M, imaterial 20M, 40M. Jadi apa hubungannya? Kalau nanti ternyata saya dan tim melepaskan Fadel, bukan berarti karena saya dikatakan tidak pengacara. Itu maksudnya. Ini organisasi saya bertanggung jawab. Kalau saya diangkat tidak lagi advokat, nggak keluar lagi perpanjangan ini. Paham? Itu saja poinnya. Bang, kemarin Terkait abang, keputusan Pak Umar untuk mencabut laporan terhadap Niki itu diskusi nggak sih sama abang mungkin? Terus abang juga mungkin atas cabutnya laporan ini, abang menaruh curiga nggak mungkin? Karena kecurigaan abang soal Fadel dan Loli mungkin ada sangkut paut nggak sih sama ini? Saya begini, saya memang melihat ketika
saudara atau katakanlah Pak Umar, Martin, Bintang ya memunculkan informasi di depan wartawan minggu lalu. Saya masih ingat tuh minggu lalu akan mencabut laporan dengan pertimbangan bulan puasa, nggak mau ribut-ribut. Emang yang mau ribut siapa? Hah? Saya mau tanya balik. Yang mau ribut ini siapa? Yang mau ribut itu ya ada dua anak manusia yang pacaran, namanya Fadel dengan Loli. Udah itu ribut-ribut, datang ke rumah saya nangis-nangis, saya tolong. Nah, udah itu dimaki-maki lah saya oleh sini kita. Sampai ada Lemon yang ngomong-ngomong, hina saya, hina istri saya. Habis itu lari Lolinya ke sini depan itu. Bawa di Polres, dianiaya saya. Yang buat ribut ini mereka, bukan siapa. Ini mereka, antara mereka gitu. Makanya saya agak marah ini. Jujur saja, saya ketika disampaikan ingin mencabut itu, saya tidak diberitahu. Di situ sudah poin masuk bagi saya. Oh, ini orang udah nggak benar ini, kan gitu. Saya bukan tidak setuju dicabut, itu hak dia, tapi koordinasikan ke kita. Sedangkan saya tidak akan mencabut. Bahkan saya sampaikan tadi bahwa NM sudah didatangi oleh penyidik Ketahti Narkoba Polda Metro, dia tidak bersedia diperiksa. Hilanglah hak dia. Saya masih kejar. Nah, jadi berbanding terbalik. Harusnya mereka yang keras laporan aborsi. Karena 4 tahun. Karena 4 tahun ancaman hukumannya. Sampai saya bilang kalau kalian laporkan dia dan dia tahu bahwa itu adalah pidana buat dia, bisa jadi nanti Loli itu akan bilang sama maminya cabut laporannya. Kan bisa lepas dia. Karena belum P21 kan. Karena di awal garang banget ini keluarga ini. Wah, kita akan gini kan gitu ya. Ya kan? Tapi apa faktanya? Nah, itu poin bagi saya sebenarnya. Nah, setelah dia statement itu saya WA lah si Martin. Martin, ini gimana? Ya Om, kita ini Pak, ya oke, nggak apa-apa. Silakan kamu mencabut, koordinasikan ke kami. Tetapi perlu Martin tahu bahwa laporan saya 2 terhadap NM tidak saya cabut. Nah, ada informasi masuk ke saya. Rahmat bilang, Pak, ini ada informasi. Ya, adalah yang buat status, adalah yang pernyataan. Pak Rasman kok bermanuver. Kenapa tiba-tiba mau baikan dengan NM? Saya nggak mau baikan dengan NM. Saya mau bantu NM untuk mengungkap dugaan jaringan mafia skincare. Terus ada pertanyaannya, oh itu kan mantan-mantan klien Pak Rasman, jadi dia sakit hati. Saya tidak peduli dengan itu. Mau sakit hati, nggak ada urusan. Karena mereka yang cabut kuasa ke saya, yang diduga dipengaruhi oleh Dr. Oki, seluruhnya kulum ajmain menderita. Ya, termasuk Heni Sagara, termasuk Reza Gladys, termasuk Oki, termasuk Dr. Richard. Ada yang setor 2M infonya, ada yang 4M. Ya. Mereka saling kejar, dan sebenarnya ini api dalam sekam. Sejak saya pegang pun dulu, saya selalu bilang, kalian jangan ribut di antara kalian. Tapi saya pikir dulu persaingan bisnis murni. Tetapi ternyata ada penjualan produk abal-abal. Kebayang nggak sama kalian seorang SS, Sheila Sokya, meminta maaf di medsos, mengatakan telah menjual produk overclaim. Itu konsekuensi hukum yang tidak boleh ditawar-tawar. Maka saya sebelum lebaran akan datang ke BP POM. Saya info kalian, saya akan gebrak, saya akan minta mereka turun. Nah, jadi terkait dengan persoalan-persoalan yang ini, urusan saya mau ketemu dengan NM, tidak akan ada maksudnya saya berdamai, lalu kemudian memberatkan Fadel, tidak. Atau saya akan akan saya tarik laporan saya terhadap NM, tidak. Kalaupun ada bahasa saya, nanti saya diskusikan. Itulah seorang Rasman. Tidak akan pernah kalian baca manuver saya. Karena seorang lawyer butuh juga, di luar dia punya legal mind,
tapi juga strategi main. Harus ada strategi main. Otaknya mesti main untuk mengatur siasat, bahasa Arabnya strategi. Itu cara saya. Dan saya berhasil dengan saya kemarin menggebu-gebu mau ketemu NM. Dokter O kan kalang kabut. Sibuk dia. Sampai nunjuk kuasa hukum. Kemudian sampai ngomong si Fahmi bilang hampir tiap hari dengan Dokter Oki. Saya akan tetap kejar kasus ini. Kemarin saya ketemu Adinda Sunan di tempat Bang Hercules. Karena saya sudah ditunjuk menjadi juru bicara resmi Ketua Umum DPP GRIP Bang Hercules dan juga GRIP dan Humas juga sebagai public relation. Kita ketemu di sana, Farhad ada dipanggil, disalamkan dengan saya, tidak boleh ribut. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling hujat. Ya, saya diberi amanah sekarang oleh Bang Hercules, ya saya jalankan. Maka jangan ganggu-ganggu saya. Ya, Hotman ya. Siapapun gak usah gitu. Karena prinsip dasar yang membuat saya sangat-sangat simpati dengan GRIP dan Bang Hercules, Pak Anan dan lain-lain sampai Pak Zulfikar, semua tim di dalam. Mereka punya filosofi yang sangat menyentuh. Tidak perlu sedarah untuk bersaudara. Itu saya rasakan. Makanya saya bergabung. Jadi itu poinnya. Oke? Mungkin terakhir bang, postingan dari Nikita Mirzani bang, dia bikin postingan. Nikita Mirzani atau siapa sih? Kalau memang dia bisa buat postingan itu. Dilakukan oleh adminnya. Enggak, saya kemarin ditanya wartawan juga dan saya pernah ditahan. Iya. Saya mengerti. Kalau bisa dia pegang handphone berarti something wrong. Enggak. Ada yang salah di dalam. Adminnya, yang Nikita Mirzani official. Iya betul. Nikita Mirzani official. Nah, apa katanya? Dia bikin pakai bahasa Inggris gitu, terus pakai dalam kurung admin gitu. Apa itu? Buat sedikit mungkin respon, dia kata-kata sedikit sih, kata-kata dia merasakan, maksudnya hal ini pasti Draki mau lihat ya, postingan bahasa Inggris soalnya. Nah, apa katanya? Kan ada itunya translate. Itu biar anak saya yang apa ini? Coba. Alif. Nah, coba. Apa Alif. artinya tuh? Ah, ini coba artiin bahasa Inggris tuh. Anak saya jago nih bahasa. Coba bacain, Lip. Bacain bahasa Inggris dan artiin. Bacain. Ini. Nih, bacain, Lip. Ini, Lip. Nih apa Oh. ini? Ah, bacain. Bacain dong yang kencang. Coba. Ini tidak apa-apa untuk menjadi senang dan positif setiap hari sendirian. Kamu bukanlah robot, kamu adalah manusia yang menjadi emosi. Apa sih ini? Kenapa? You have got to give yourself a break. Kamu harus memberi diri kamu Break istirahat dan mengizinkan diri kamu untuk merasakan apapun. Ini adalah feelingmu dan kerja apa itu? Apa yang sudah kamu lewati. Go easy on yourself, santai aja. Ini kata-kata buat diri sendiri gitu. Iya. Menulis. Ya, saya kira itu spirit of life, ya, semangat hidup. Bahkan saya pesan NM, kamu harus punya self confidence, kepercayaan diri yang tinggi. Karena saya katakan kalau seseorang tertimpa musibah, termasuk sakit, termasuk di penjara, kalau dia sabar mendekatkan diri ke Tuhan, diampuni dosa-dosanya. Sebagian dosa-dosanya, dikurangi dosa-dosanya. Dan kalau dia, yang kedua, harus mengoreksi apa yang terjadi dengan hidup gua. Ya, saya yakin dia akan tetap membangun untuk bagaimana dia sebagai seorang NM. Makanya saya, jujur ya, saya nggak suka dengan cara Panda. Panda itu kan ngoceh-ngoceh terus. Panda ya namanya ya, yang dari SS. Saya nggak suka itu. Karena menurut saya, walaupun kita benci sebenci-bencinya, nggak usah Anda bangga dan bahagia lihat orang masuk penjara. Karena agama tidak mengajarkan itu. Saya patokannya ke sana. Agama manapun tidak. Jadi, kalau dia sudah menanggung risiko perbuatannya, ya tugasmu mendoakan dia supaya sadar dan berubah. Itu. Jadi kata-kata itu adalah spirit hidup dia dan juga untuk anak-anaknya. Supaya mereka paham bahwa yang dia jalani sekarang adalah proses hidup. Kan kira-kira itu artinya itu. Ya, proses hidup dia,
Apa yang terjadi sekarang adalah untuk dia jalani. Dan pastilah Allah memberikan jalan keluarnya. Tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak jalan keluar. Jadi kalau saya ditanya, saya ingin NM berubah, iya. Saya ingin NM mendapat efek jerah, iya. Saya ingin Razman laporannya jalan agar dia berefek jerah, iya. Saya tidak ingin ada orang yang senang dan bangga bahagia lihat dia masuk penjara. Saya tidak ingin. Sama dengan saya ingin minta diusut pelaku-pelaku ini agar dia jangan sendiri. Kalau ada yang lain dugaan terlibat, saya minta diusut agar adil buat dia. Itu saja. Apalagi saya dengar ada orang-orang yang berkomplot di luaran, infonya begitu, kalau itu benar, untuk membangun satu kekuatan, memasukkan NM ke penjara. Itu nggak sehat lagi. Nah sekarang Doktif juga tersangka. Kira-kira menurut kalian, mau bagaimana dibuat produk kecantikan di negara ini? Maka saya bilang BP POM harus tampil. Dan saya akan datang minta BP POM bertindak tegas. Mudah-mudahan dengan kasus ini, seluruh rakyat Indonesia berhati-hati untuk memilih tempat treatment kecantikan. Karena seyogianya itu untuk memperindah diri, bukan membuat penyakit. Oke? Thank you.